Jodopo. Semua manusia itu mempunyai keinginan pepadang. Pepadang dalam arti hidup di dunia dan nanti setelah mau masuk ke alam akhirat. Lawa sotodo pelawangane sedio. Pelawangane sedio berarti kita tuh harus bisa membuka pintu keinginan kita sendiri. Pati sasar tan wurung nemu popo. Orang yang selalu merancang tentang setelah kematian, berarti dia akan masuk ke dalam pati yang kesasar, pati yang tidak jelas. Maksudnya gimana Pak itu? Orang yang ya nanti arahnya malah nggak maksudnya orang yang merancang kematian. Contohnya, karena kita melakukan baik nanti kita akan masuk surga. Karena kita berbuat salah kita akan neraka. Maka di hidupnya selalu dia itu basa Jawane getuni marang lakune dhewe. Karena laku tidak perlu digetuni. Laku itu harus dilakoni. Setelah dilakoni kok ini salah, ya sudah kita imbangi dengan perbuatan yang benar. Jadi tidak boleh kita itu menoleh ke belakang. Getuni bahasa Indonesia apa toh? Bahasa Indonesia itu menyesali perbuatan masa lalu, nggak boleh. Gitu. Jadi akan pati sasar tan wurung nemu popo. Mati yang keliru arahnya maka akan menemukan kesengsaraan malahan. Do dasar beda karo kang wus kalis ing godha. Dasar beda karo kang wus kalis ing godha artinya sebenarnya manusia itu kan nanti akan ketemu ini, nanti akan merasa begini, itu kan rekayasa otak kita sendiri. Sebenarnya itu semua kan tidak ada. Namanya mati, kembali lagi mati ya mati sudah. Sudah nggak bisa apa-apa Pak. Sudah nggak bisa apa-apa, jadi nggak boleh dirancang. Oh nanti kalau begini. Nah ini yang dibicarakan ini tentang jasad ini loh. Yang dibicarakan. Jo jangkane kasembadan. Maka kalau sudah itu semua kita sudah bisa memahami, maka apa yang dikehendaki oleh jasad, karena di dunia itu sebenarnya hanya memuliakan jasad, maka tidak mungkin orang itu akan jasadnya itu akan kesorang-sorang. Kalau sudah paham tentang mulai dari atas tadi. Yo yitmanono liyep layaping ngaluyup, liyep layap luyuping praloyo. Ya. Jadi manusia itu percayalah siapapun orangnya, tidak orang yang beragama saja, tidak orang yang berkapitayan saja, tidak orang ahli spirit saja, semuanya akan menghadapi praloyo itu mati. Nah, maka yitmanono artinya yitmanono itu dengan keyakinan kalau kita itu mati, tapi jangan kita itu menganggap kita itu mati, tapi kita itu kembali ke sangkan paraning dumadi. Itu namanya liyep layap liyuping praloyo. Nyoto sonyo lebeting kadonyan. Artinya kita tuh harus bisa menghilang. Jadi kalau kita tuh punya apa saja yang ada di dunia ini, jangan itu yang menyebabkan kita tuh mengiring kematian kita itu sampai tidak ikhlas. Yang namanya mati itu sebenarnya bukan takdir ya, tapi mati itu adalah hasil dari dosa kita sendiri, ya dari dosanya jasad itu. Maka di saat jasad ini sudah banyak dosa, maka yang lebih baik adalah kematian. Karena dari banyaknya dosa yang kita lakukan, maka akan merusak organ tubuh dalam tubuh. Maka mati adalah rusaknya organ tubuh. Madieng alam pangrantunan. Ya, madianing alam pangrantunan karena mati itu adalah alam tengah di antara hidup dan mati. Karena kita awalnya mati menjadi hidup dan hidup akan menjadi mati. Dan setelah mati akan hidup lagi, dinamakan manitis atau reinkarnasi.
gegayuane tekan swarga. Artinya setiap orang itu yang dipilih adalah kemuliaan. Ya tentang hidup ini atau tentang mati. Bali murba masesa rasa jaba jero. Setelah mati, maka kita akan kembali lagi. Kembali dan akan melakukan perbuatan di dalam dunia lagi. Kalau ya maaf seperti kemarin ya saya. Kenapa orang itu harus melakukan ini? Karena orang itu masih harus menuntaskan perilakunya waktu hidup. Nah, ini. Tukuling sembarang kang kinanti. Jadi orang manitis itu akan melakukan seperti apa waktu dulu dia mengerjakan hidup sebelum mati dan sebelum hidup lagi. Ya sama, artinya juga akan manitis atau reinkarnasi. Jadi dari karma, dari dharma akan mendapatkan karma, dari karma akan juga melakukan dharma. Jadi antara dharma dan karma itu selalu berkaitan. Ngarah-ngarah ing reh mardining akhirat. Apa artinya ngarah-arah ing margine akhirat? Setiap orang hidup yang ditakutkan itu dikala sudah mendekati ajal. Jadi akhirat, akhir pungkasan ratku nyawa. Pungkasane nyawa iku lah pertandane wong ku bakal mlebu swarga apa mlebu neraka. Siapapun orangnya di saat mau meninggal kok mendelik-mendelik, meret-melet, ya, berarti dia akan melakukan hidup lagi seperti itu lagi. Selagi dia belum bisa menyempurnakan hidupnya. Ini ringkasan dari Hanacaraka dan ini masih bisa diwedhar lagi, termasuk nanti ke apa? Sandangane. Jadi sampai kenapa harus pakai wulu, harus pakai apa? Taring, pakai weknyan, suku, wulu kan nggih. Nah, nggih. Terus ini Pak, terkait Hanacaraka nggih. Kan banyak kasepuan-kasepuan itu mengatakan bahwa ketika kamu itu membaca Hanacaraka dibalik nggih. Misalnya Ngata Bagama, Nyaya Jadapala, Wata Sadaka, Racanaha. Nah, katanya kan manfaatnya kan luar biasa. Nah, itu kan sudah menjadi aksara. Makanya tadi ini yang saya baca itu bukan kumpulan dari 5 aksara itu. Yang saya perlu tanyakan tuh Pak, maksudnya itu kedasan itu dari mana Pak? Karena kan dibalik itu loh Pak. Walaupun dibalik itu kan maknanya juga besar. Ngata Bagama artinya mengajarkan kita tuh ngotongake boga lan sanggama. Artinya ngotongake boga lan sanggama. Jadi manusia itu jangan berlebihan makan dan berlebihan bersahwat. Itu. Apakah tidak boleh kita itu sahabat? Boleh, tapi jangan berlebihan. Makan apakah tidak boleh? Boleh, tapi jangan sampai kita itu kekenyangan. Kalau Nyaya Jadapa Pak? Nyaya Jadapa. Semua manusia itu mempunyai keinginan pepadang. Pepadang dalam arti hidup di dunia dan nanti setelah mau masuk ke alam akhirat. Lawasata pelawangane sedya. Pelawangane sedya berarti kita itu harus bisa membuka pintu keinginan kita sendiri. Tidak menggantungkan Tuhan, tidak menggantungkan orang lain. Jadi kita sendiri yang bisa membuka pintu tujuan itu. Karacanaha, karena semua manusia itu mempunyai rencana. Rencananya apa? Ya rencananya balik hidup di dunia lagi ini. Gitu. Makanya kalau itu sudah dibaca, ya katanya setan ora doyan demit ora ndulit. Karena berarti dia itu mengakui kesatuan, keakatan, ketunggalan dirinya. Jadi sebenarnya nggak ada siapa-siapa dan tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah saya. Dan hidup ini menjadi utusan hidup. Jadi Rasul itu ya rasa kita sendiri dari hidup itu. Nabi itu nafsu kita sendiri. Nah kalau orang sudah percaya itu, makanya kalau itu sudah dibaca, akan masuknya di ilmu sastra jindro hayuningrat pangruwating diyu. Manusia mau menjadi raksasa, akan terjadi menjadi raksasa. Manusia akan menjadi cacing, bisa menjadi cacing dengan belajar
Coroko dibalik atau Coroko itu dibaca utuh. Makanya sastra itu tulisan, Jendro adalah cetha, jelas. Ya, sastra Jendro, hayu ningrat, maka akan memuliakan jasad ini. Jadi intinya intisari dari ajaran sastra Jendro itu Honocoroko. Ya Honocoroko itu. Pangerwating diyu, maka dengan bacaan Honocoroko yang dibalik itu bisa memuliakan jasad dan hidupnya manusia itu. Maka kalau sudah mulia, kenapa saya ngomong tadi orang yang sudah tahu tentang Honocoroko, ya itulah yang dinamakan ilmu sastra Jendro hayu ningrat pangerwating diyu. Mau jadi raksasa di saat kita itu mempunyai apa-apa. Sekarang sudah banyak tuh orang yang mempunyai apa-apa, harta banyak, uang banyak. Kalau aturan negara itu apa urusannya? Yang penting kan uang. Gitu. Kalau kita nggak punya apa-apa, jangankan membunuh, kita melukai orang urusannya berat. Tapi kalau kita punya apa-apa, membunuh orang itu loh, nggak ada apa-apa. Akan menjadi seperti cacing. Kalau kita sudah mempunyai apa-apa, hidup kita itu, pokoknya serba kecukupan. Walaupun kita itu di tempat yang paling rendah, kita masih dihargai orang, kita masih ya cacing lah, namanya cacing. Kadang-kadang orang itu nggak kenapa-napa, begitu ada cacing itu sudah lari semua. Itu dayanya Honocoroko. Dan setelah paham Honocoroko yang seperti apa yang saya sampaikan tadi, ini nanti dikupas lagi, itulah jadi ilmu sastra Jendro hayu ningrat pangerwating diyu. Nah, dari kumpulan itu juga akan menjadi Raja Kalacakra. Jadi ini masih butuh pengupasan yang sangat detail lagi, lebih komplit lagi. Apa ini Pak, kalau yang di Islam dinamakan Al-Fatihah itu Pak? Ora rasa-rasan Mas belajar. Wis gak kaya Honocoroko kae. Skala gitu ya Honocoroko kan. Jadi wis gak penting bagi saya untuk pelajari bahasa-bahasa itu. Karena bahasa saya sendiri, keyakinan saya sendiri itu melebihi itu semua. Berarti intinya itu Pak ya, kayak sandangan di huruf Honocoroko itu kan, ketika huruf Honocoroko dikasih sandangan itu nanti artinya juga beda ya? Ya beda. Contohnya gini Pak ya, ho kan, ya. Kalau dikasih ulu kan ya, jadi u. Nah, kalau dikasih taleng tarung, hong kan gitu ya? Ya. Nah berarti beda ya Pak ya? Beda. Ya. Kita menuding. Menuding itu kalau nggak ada bahasa itu isyarat menunjukkan. Tapi kalau ada bahasa itu bisa ngatain orang. Nah itu di sandangannya Honocoroko. Kapan-kapan dikupas Pak itu tentang sandangan Honocoroko. Nggih monggo. Ini perlu Pak ini Pak. Monggo Pak pada. Oke. Oke, matur sembah nuwun Pak Darno. Nggih. Rahayu. Nggih rahayu.